Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bergabung, selamat belajar di kelas daring Biologi 10 bersama saya Nyonya Dian Rita Erna SPD. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran biologi. Baiklah semuanya, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal biologi sebagai ilmu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu biologi, jadi kita kenalan dulu dengan apa itu biologi. Nah, biologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios adalah hidup dan logos adalah ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu atau seluk-beluk kehidupan makhluk hidup. Nah, dalam bab ini nanti kalian akan mengetahui lebih jauh apa sajakah objek yang dikaji dalam biologi, bagaimana biologi dikembangkan, dan manfaat serta bahayanya. Oke, berikutnya biologi sebagai ilmu. Nah, biologi sebagai ilmu ini memiliki sifat dan ciri. Nah, sifat dan ciri tersebut adalah diantaranya satu, memiliki objek. Nah, ini misalnya dalam ilmu matematika itu kita mengkaji objek angka-angka. Kalau ilmu fisika mengkaji objek benda-benda fisik, ilmu kimia mengkaji pada objek yang berupa zat-zat penyusun dan reaksi yang terjadi. Nah, kalau pada ilmu biologi fokus pada objek makhluk hidup yang ada maupun yang pernah ada di dunia. Nah, berikutnya sifat dan ciri yang kedua adalah menggunakan metode. Nah, begini, berkembangnya ilmu pengetahuan tidak dapat terjadi secara kebetulan ataupun asal-asalan, melainkan mengikuti metode tertentu. Nah, dalam mempelajari objek kajian biologi, digunakan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran. Nah, berikutnya sifat dan ciri ilmu yang ketiga adalah sistematis. Di sini maksudnya suatu ilmu agar mudah dikaji atau dipelajari, ilmu pengetahuan tersebut harus tersusun mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Misalnya, dalam biologi disajikan konsep sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu yang menunjukkan adanya hubungan yang saling memperkuat objek kajian. Nah, inilah yang dinamakan tersusun secara sistematis. Lalu berikutnya, sifat dan ciri berikutnya yaitu universal. Nah, kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara umum. Dalam biologi pun seperti itu, hukum-hukum atau kaidah ilmu yang ada juga berlaku secara umum. Misalnya contoh, semua makhluk hidup memerlukan makan untuk memenuhi hidupnya. Nah, sifat dan ciri yang kelima adalah objektif. Di sini maksudnya ilmu pengetahuan itu harus bersifat jujur, yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, mengandung data atau informasi yang sebenar-benarnya. Jadi objek ini tidak bisa dikarang-karang. Gitu. Lalu sifat dan ciri yang keenam adalah analitis dan verifikatif. Nah, di sini ini maksud dari analitis itu adalah karena pada ilmu biologi
dapat dibuktikan secara nyata mengenai hubungan sebab akibat antara variabel-variabel makhluk hidup, baik antar makhluk hidup itu sendiri maupun sistem organ atau segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi dan terdapat pemecahan masalah. Sedangkan verifikatif itu adalah, nah di sini kebenaran dalam sebuah ilmu itu bukanlah bersifat mutlak, tetapi bersifat terbuka atau verifikatif yang juga dikenal dengan kebenaran ilmiah. Nah, seperti itu sifat dan ciri ilmu dari biologi. Nah, berikutnya, nah di sini ada objek dan persoalan biologi. Di sini objek-objek dan persoalan biologi itu tersusun dari yang paling sederhana atau paling terkecil, kemudian menuju ke objek yang paling besar atau luas. Nah, yang pertama adalah atom. Apa itu atom? Atom adalah partikel penyusun unsur. Berikutnya, tingkatan yang kedua ada molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Nah, tingkatan berikutnya ada sel. Apa itu sel? Nah, sel adalah satuan terkecil yang struktural, yang fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup secara kompleks. Berikutnya, tingkatan di atas sel ada jaringan. Ini gambar jaringan ya. Ini adalah gambar bentuk dari otot. Nah, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk, ciri, dan fungsi yang sama untuk menjalankan aktivitasnya. Berikutnya, tingkatan berikutnya adalah organ. Ini digambarkan di sini satu bentuk organ, yaitu organ apa ini? Ini adalah organ jantung. Nah, pengertian dari organ itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan ciri yang berbeda, namun memiliki fungsi yang umumnya sama untuk menunjang aktivitas organ. Berikutnya, di atas organ ada tingkatan organisme atau dikenal dengan individu. Individu ini merupakan satu orang, atau kalau di sini gambarnya ada satu ekor hewan atau satu organisme yang berdiri sendiri. Nah, berikutnya ada populasi. Populasi ini adalah kumpulan dari individu yang sejenis, yang secara bersama menempati suatu habitat yang sama dalam waktu yang sama juga. Lalu yang berikutnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan saling mempengaruhi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini terdapat komponen biotik itu diantaranya ini ada tumbuhan, sedangkan komponen abiotiknya ada komponen tak hidup, tanah misalnya, batu misalnya, angin misalnya. Nah, antara biotik dan abiotik tersebut saling berinteraksi. Gitu ya. Berikutnya, tingkatan di atas ekosistem ada bioma. Bioma adalah kumpulan spesies yang dapat hidup di tempat tertentu di permukaan bumi. Sedangkan tingkatan paling luas atau paling besar adalah biosfer. Biosfer ini sendiri adalah lapisan bumi, tempat seluruh makhluk hidup dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, Ibu kembali lagi ke organisme. Ini objek nanti yang diamati pada
biologi. Nah, organisme ini sendiri ada beberapa kelompok, jadi bukan hanya hewan. Organisme di sini terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya ada animalia atau hewan, ada plantae atau tumbuhan, ada fungi atau jamur, ada protista. Nah, protista ini adalah makhluk hidup yang menyerupai. Jadi protista ini bisa menyerupai hewan, protista bisa menyerupai jamur, protista bisa menyerupai tumbuhan. Nah, terakhir ada kelompok Eubacteria dan Archaebacteria atau kelompok bakteri. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada cabang-cabang biologi. Sebenarnya ada banyak sekali cabang-cabang biologi. Di sini Ibu hanya sebutkan 5 contoh saja. Yaitu ada zoologi, mempelajari tentang seluk-beluk hewan. Ada botani, mempelajari tentang berbagai ciri dan kehidupan tumbuhan. Ada mikrobiologi, mengkaji berbagai sifat, ciri, dan fisiologi kehidupan mikroba. Ada histologi, mengkaji tentang jaringan penyusun organisme, dan ada sitologi, yaitu mengkaji tentang segala sesuatu tentang kehidupan sel. Nah, ini beberapa contoh cabang biologi. Masih banyak lagi, nanti Ibu kasih tugas untuk kalian saja. Ya, berikutnya. Nah, di sini ada manfaat mempelajari biologi dan bahayanya. Dengan berkembangnya berbagai cabang biologi, akan semakin bertambah besar peluang manfaat yang disumbangkan oleh biologi. Di antaranya, 1. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada diri seseorang yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan akan berbagai sumber daya hayati yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, memberikan pengetahuan untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya hayati agar tidak punah. Dan yang keempat adalah memberikan rangsangan pada manusia untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati sehingga diperoleh sumber baru yang berbeda. Nah, itu tadi adalah materi yang Ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ini ada tugas individu, tolong nanti kalian kerjakan tugasnya, kalian tulis di buku tugas, lalu kalian kumpulkan pada saat kita ada jam tatap muka di kelas. Karena tatap muka di kelas kita waktunya hanya sedikit. Jadi, tolong nanti tugasnya kalian persiapkan dengan baik. Nah, semuanya, kalau misalnya ada materi yang belum kalian pahami atau ada pertanyaan, silahkan kalian nanti tanyakan pada saat kita tatap muka, atau boleh kalian tanyakan lewat grup WA. Oke, terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, selamat belajar di rumah.